Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang enggak manfaat. Yang nomor 2, wa amalin la yurfa', amal yang ditolak, maksudnya amal yang tidak diterima oleh Allah. Wa du'ain la yusma', dan mohon perlindungan kepada Allah dari tidak dipedulikannya doa kita. Itu kita habis sholat witir di bulan Ramadan itu kita memohon kepada Allah setelah doa yang sebelumnya sangat panjang, wala tadrib biha wujuhana, jangan sampai ya Allah Engkau pukulkan kembali amal itu kepada wajah kami. Jangan sampai ya Allah Engkau lemparkan amal itu kembali kepada wajah kami. Aku enggak butuh. Kira-kira naudzubillah. Mohon perlindungan dari Allah dari amal yang tidak diterima oleh Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, bersama kita itu terus berbuat, beramal, bergerak, sekiranya hidup kita manfaat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kamu, berkarya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalmu. Rasulullah Nabi Muhammad memperhatikan juga amalmu. Wal mu'minun, orang mukmin, masyarakat luas juga akan melihat apa yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Jadi tidak ada istilah amal yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Tentu saudara-saudara sekalian, agar ibadah kita diterima, hendaknya kita harus memenuhi persyaratan. Apa saja agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ibadah kita didasari oleh ilmu. Nah, kalau kita ibadah tidak berdasarkan oleh ilmu, ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa saja berbuat tanpa didasari oleh ilmu, ya amaluhu mardudatul la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu. Ada orang pada tahun kemarin setelah puasa lebaran, dia itu enggak makan, enggak minum. Saya tanya, kenapa Mas enggak makan, enggak minum? Disuguhi enggak mau. Dia bilang, saya masih puasa Pak Kiai. Ya, puasa apa? Ya puasa tambahan. Saya senang puasa. Saya pengen puasa terus. Lah, saya jawab, lah puasa di hari Idul Fitri ya nggak boleh Mas. Oh gitu ya? Ya nggak boleh, haram. Tuh. Jadi kalau beribadah tanpa didasari oleh ilmu, bukan diterima sama Allah, justru ditolak oleh Allah. Itu para jemaah sekalian. Yang nomor 2, tentu ibadah kita ini harus diniati dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kita ini jangan nipu-nipu Allah, jangan sampai kita itu mengelabui Allah. Bilangnya usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, karena Allah. Nawaitu samawadin, saya besok puasa lillah, karena Allah. Ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, tahajud karena Allah. Tapi kadang-kadang kita menyimpan sesuatu yang ternyata menipu, bilangnya karena Allah, ternyata ada kepentingan ingin dipuji oleh orang. Bilangnya karena Allah pergi ke masjid, pulang-pulangnya gotong sandalnya orang. Alhamdulillah ya. Itu artinya ibadahnya bukan karena Allah. Menyekutukan Allah namanya. Menyekutukan Allah, bilangnya Allah itu
menjadi tujuan utama, ternyata ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ada kepentingan tahta, harta, dan wanita. Nah, ini perlu kita hindari. Karena itu harus ibadah lillah, karena Allah. Yang nomor dua, tentu di dalam beribadah itu ya harus didasari oleh syariat. Ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, ajaran para ulama. Ya, kalau Anda itu ingin mendapat ridhonya Allah, ya qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah ya fattabi'uni, ikut kepada aku itu Rasulullah. Rasulullah tidak ada, sahabat sudah tidak ada, tabi'in sudah tidak ada, ya para ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pengikut para nabi. Dan diperintahkan kita itu ikut kepada ulama oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak mengerti. Itu saudara. Selanjutnya, kalau pingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, semuanya hendaknya dari sesuatu yang halal. Innallaha thayyibun, karena Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima Allah itu kecuali yang baik. Nah, ini penting dicatat. Tapi biasanya kalau ada orang rajin ibadah tapi tidak didasari oleh makanan yang halal, konsumsi yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, ditolak. Kalau dia sempat ibadah, biasanya tidak ikhlas. Itu saudara-saudara sekalian. Untuk kaitan selanjutnya, urusan ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak ada yang tahu, dan itu nggak boleh disombongkan ya. Oh, ini ibadah saya, ini sholat saya, ini sedekah saya, ini Quran saya, ini tahajud saya, itu masjid, itu semua anak-anak yatim, itu janda-janda semua, itu saya yang bantu semua. Nggak boleh begitu, nggak boleh merasa baik. Kita tetap tawadhu, kita tetap rendah hati, kita selalu mengatakan ini tidak sempurna, tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita selalu menggaungkan kalimat itu positif itu, kita terus akan melakukan perbaikan, sehingga hatta akan bertemu kita dengan keyakinan, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma biasanya ada tandanya ya, kalau tanda amal ibadah kita diterima itu, ala ketahuilah wa inna alamata qabulil hasanah, tanda amal kita ini yang baik diterima oleh Allah, amalul hasanati ba'da ala tawal, kebaikan setelahnya itu lebih istiqomah. Dulu tidak rajin berjemaah, setelah lebaran makin rajin berjemaah. Dulu pelit, setelah lebaran jadi dermawan. Dulu tidak pernah ke masjid, setelah lebaran rajin ke masjid. Itu artinya amal selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ala maratatiha, dan sesungguhnya tanda bahwa amal ibadah kita ditolak oleh Allah adalah amal setelahnya itu tambah nggak karu-karuan. Antud ba'bi qablil amal, kita diikutkan dengan amal yang tidak baik, tambah belingsatan, tambah berbuat maksiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada guna dan manfaatnya, dan apa yang saya sampaikan juga demikian bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.